Shalom, selamat pagi. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan video pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan memberkati mereka. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Pagi hari ini mereka sehat, bersuka cita di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, kalau dikasih Tuhan pagi hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyapa kita saudara. Senin pagi hari ini, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan kisah seorang wanita yang selama 12 tahun hidup dalam penderitaan saudara. Ia bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga terkikis secara batin. Ia terasing, dianggap najis, tidak diterima, dan mungkin tidak pernah merasakan pelukan atau perhatian lagi. Saudaraku, baginya setiap hari adalah hari penuh luka, letih, dan keputusasaan yang berulang-ulang, saudara. Namun Alkitab mencatat satu momen luar biasa yang mengubah segalanya. Bapak Ibu, Bapak-Bapak, wanita itu pernah berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ia tidak meminta Yesus berhenti. Ia tidak menuntut perhatian khusus saudara. Ia hanya ingin menyentuh sedikit saja karena ia tahu sentuhan kecil dan dengan iman yang besar mampu mengguncang hati Tuhan. Nah pagi hari ini saudara, pagi ini Tuhan mengingatkan kita sesuatu yang sangat lembut namun dalam. Yang pertama, Tuhan melihat pergumulan yang tak terlihat mata manusia. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang Anda tanggung. Air mata yang Anda sembunyikan, sakit hati yang Anda simpan sendiri, atau doa yang tak pernah terucap keras. Tapi Tuhan melihat semuanya, saudara. Seperti Ia melihat wanita itu di kerumunan yang padat itu, saudara. Yang kedua, iman yang kecil dengan ketulusan besar tetap menyentuh Tuhan. Nah wanita itu tidak punya apa-apa, saudara. Tak punya uang, tak punya kedudukan, tak punya kekuatan. Yang ia punya hanya iman yang tersisa, sekecil sentuhan ujung jubah. Dan itu cukup. Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna. Ia hanya meminta iman yang menyerah kepadanya. Saudaraku, yang ketiga, saudara. Tuhan menghentikan langkahnya untuk orang yang tersakiti. Yesus dikelilingi banyak orang, saudara, tapi ia menghentikan langkahnya karena ia tahu sentuhan. Nah, sentuhan manusia tidak dianggap penting. Namun bagi Yesus itu panggilan dari hati yang hancur. Dan ia berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudaraku. Betapa lembutnya suara itu. Yesus tidak menyebutnya wanita najis, saudara. Bukan orang sakit, bukan. Yang berdosa, tetapi anakku ia dipulihkan. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga identitas dan harga dirinya. Yang keempat, saudara, pagi ini Tuhan berkata kepada kita, datanglah dengan apa yang ada, bukan dengan kekuatan besar, bukan dengan iman yang sempurna. Datanglah dengan hati yang remuk, yang lelah, yang bingung, yang penuh pertanyaan. Yesus tetap menerima, saudara. Yesus tetap menerima kita. Asal kita mau datang dan menyentuhnya. Walau hanya dengan iman sekecil sisa tenaga kita. Saudaraku, renungan pagi hari ini mengajak kita percaya. Tak ada penderitaan yang terlalu panjang, saudara. Tak ada luka yang terlalu dalam. Tak ada hati yang terlalu rusak, yang tidak dapat dipulihkan oleh sentuhan Yesus.
Saudaraku dikasih Tuhan, seperti wanita itu pulang dengan langkah yang berbeda. Kiranya kita juga menjalani hari ini dengan hati yang baru, lebih ringan, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Tuhan. Selamat pagi saudara, dan selamat menyentuh kasih Yesus hari ini. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Salam sehat, salam hebat. Harapan kami kita semua sehat-sehat, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.